mau minta penjelasan tentang Jabariyah dan Qadariyah. Jadi tentang Jabariyah dan Qadariyah itu lebih dulu muncul Qadariyah. Qadariyah itu muncul di zaman Ibnu Umar masih hidup. Dari seorang yang dia punya pemikiran menyimpang, namanya Ma'bad al-Juhani. Si Ma'bad ini dia punya pemahaman bahwa Allah itu tidak tahu besok terjadi apa. Allah baru tahu setelah terjadi. Nah, itu keyakinannya Ma'bad. Sehingga ketika hamba itu beramal, melakukan apapun, itu tidak diciptakan oleh Allah, dan Allah nggak ngerti. Nanti itu saya mau sholat berapa rakaat, terus di rumah makan apa, terus turu jam piro, melakukan aktivitas apa, itu Allah baru tahu setelah kejadian. Lalu hal ini dilaporkan, dan Ma'bad ini kan di Irak ya, dia berada di Irak. Ada beberapa orang Irak datang ke kota Mekah ketika haji atau umroh, terus tanya kepada Ibnu Umar, di daerah kami ada orang yang punya pemahaman seperti ini. Apa kata Ibnu Umar? Ana bari'un minhu, saya sudah beda agama dengan dia. Berarti Ibnu Umar menilai apa? Orang itu murtad, disebabkan karena dia tidak mengimani takdir. Lalu dia membawakan, haddatsani abi qala, ayahku yaitu Umar pernah menyampaikan hadis kepadaku. Lalu berceritalah Ibnu Umar tentang hadis Jibril. Hadis di mana Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, iman itu ya seperti ini. Beliau menyebutkan rukun iman yang 6. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang keenam adalah kamu harus beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga kata Ibnu Umar, karena orang ini rukun imannya gak jangkep, tidak lengkap, maka berarti dia sudah tidak punya iman. Karena kalau sholat rukun ilang siji, pripun Pak? Sah atau tidak? Batal. Sholat lali maca Fatihah, ya sudah, sholatnya diulangi, batal. Aku mau ngulangi, ya wes, kalau mau ngulangi ya sholatmu nggak dihitung, batal. Nah, yang penting wes sholat, ya tetap saja nggak dihitung. Sehingga rukun tidak boleh ditinggalkan. Karena itu kalau ada orang yang rukun imannya hilang satu, maka berarti dia tidak beriman, imannya batal. Nah, kemudian dalam perkembangannya, sekte seperti ini turun temurun terus diikuti oleh Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah itu punya keyakinan amal hamba itu tidak diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh hamba. Dan Nabi SAW sudah ngasih peringatan, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa disebut majusi? Karena mereka punya keyakinan seperti majusi. Majusi itu punya keyakinan Tuhan ada dua, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Maka Qadariyah juga sama. Pencipta itu ada dua, Allah sebagai pencipta makhluk, dan makhluk pencipta perbuatannya. Allah yang menciptakan saya, tapi perbuatan saya mau ngapain apa, saya mau ngapain saja, itu saya yang menciptakan. Berarti ada berapa pencipta? Allah dan makhluk. Karena itu sikap yang benar, dan ini keyakinan Ahlussunnah, makhluk dan perbuatan makhluk keduanya makhluk.
Saya dan perbuatan saya adalah ciptaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan dialah yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Sehingga semuanya diciptakan oleh Allah. Lah mulai dari titik sini muncul pikiran yang terlalu kepo tadi ya, terus usil. Lanjut, nek semuanya diciptakan Allah, kenapa harus ada hisab? Kenapa nanti kita akan mendapatkan balasan? Sing apik untuk balasan apik, sing elek untuk balasan elek. Kabeh kan diciptakan oleh Allah. Akhirnya kepo seperti itu malah ra karuan. Nah, kita kembali ke kaidah tadi. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan perbuatan yang dia kerjakan, tapi kalianlah yang akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka serasa mikir ado-ado ya. Percuma saja nanti juga kamu tidak bisa minta pertanggungjawaban dari Allah. Ayo ya Allah, kasih pertanggungjawaban, kenapa kamu melakukan seperti ini ya? Subhanallah, maha suci Allah dari hal seperti ini. Nah, kemudian muncul sekte kebalikannya. Dan seperti itulah perjalanan umat Islam. Ketika ada ekstrim kiri, maka nanti akan ada ekstrim lawannya. Setiap ada sekte ekstrim, pasti akan ada sekte lawannya. Ketika muncul Qadariyah, maka muncul sekte lawannya, yaitu Jabariyah. Nah, sekte Jabariyah, mereka meyakini apa yang kita lakukan ini semuanya Allah yang mengendalikan. Jadi tidak ada istilah nanti akan mempertanggungjawabkan amal. Pokoknya biarkan saja mengalir begitu saja. Sehingga ketika ada orang yang melakukan maksiat, itu juga karena Allah. Ketika orang tidak sholat juga karena Allah, raposo juga karena Allah. Ya karena semuanya karena Allah, ya kita mengalir saja. Hidup ini mengalir saja. Pasrah saja kepada takdir Allah. Ngelakonono apapun sakarepmu, pokoknya yang penting pasrah. Itu Jabariyah. Nah, Jabariyah ini kalau di zaman kita diikuti oleh orang sufi. Makanya orang sufi itu berkeyakinan hamba itu melakukan apapun gak dihisab. Selama dia punya keyakinan apa yang saya kerjakan itu pasrah kepada takdir Allah. Lu kan kita diperintahkan untuk pasrah. Jadi gak boleh melawan. Maka nalikane kita melakukan maksiat, misalnya ngombe-ngombe, ya ini kan takdir Allah. Saya pasrah saja kepada takdir Allah. Ya ngombe sakarepku. Ketika orang gak sholat, ya ini karena takdir Allah, ya pasrah saja, mengalir saja hidup ini. Ketika dia gak puasa, ya pasrah saja. Sehingga ketika dia dikaplok juga, ini pasrah saja, wes serasa balas. Karena ini takdir Allah. Nah, ini bibitnya itu sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar, alhamdulillah, yahdikumullahu wa yuslih balakum. Di zaman Umar ada maling yang ketangkap, terus mau dipotong tangannya. Ketika diputuskan mau dipotong tangan, lalu maling ini beralasan, wahai Amirul Mukminin, nggak bisa kayak gini. Lah kenapa? Saya maling itu kan karena takdir Allah. Sehingga kenapa saya dihukum dengan dipotong tangan? Saya mencuri itu Allah yang nakdirkan. Apa kata Umar? Baik, saya motong tanganmu juga karena takdir Allah. Jadi kamu jangan mengelak, ini tak potong. Sehingga semuanya juga terjadi karena takdir Allah. Makanya para ulama mengatakan kalau ketemu orang Jabariyah langsung dihantemi, Pak. Jangan balas, saya lakukan ini dengan takdir Allah. Kamu nggak boleh, Mbak, balas.
Loh saya balas juga pakai takdir Allah. Ya nek ngono atos-atosan. Jadinya berantem. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekte ini muncul sebagai antitesis dari sekte Qadariyah. Ada Khawarij, ada Syiah, dan itu saling berlawanan, benturan. Sehingga ada sekte A, lawannya ada sekte B. Ada Ahlut Ta'til, Jahmiyah, ada kebalikannya, Karramiyah, Ahlut Tamtsil. Yang satu mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah, yang satu mengatakan sifat Allah itu bisa divisualisasikan. Ya, mereka itu mengingkari Allah itu tidak melihat. Lah kenapa? Kalau Allah melihat podo karo makhluk. Kamu melihat nggak? Melihat. Berarti Allah melihat, kamu melihat, sama. Bedanya apa? Sehingga dia nggak mau meyakini Allah melihat. Dia nggak mau meyakini Allah mendengar. Dia tidak mau meyakini Allah berbicara. Karena semuanya sama dengan makhluk. Terus kebalikannya sekte Karramiyah. Allah itu melihat seperti penglihatan kita. Allah itu bicara seperti bicaranya kita. Maka semuanya disepertikan dengan yang terjadi pada makhluk. Nah, dua sekte ini bertabrakan. Sehingga ketika ada sekte sesat A, selalu muncul kebalikannya. Jam pinten nih Pak? Sudah suruk belum? Belum. Kurang 8 menit. Antara Qadariyah dan Jabariyah kita di mana? Tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kita di pertengahan. Sehingga kita ahlu sunnah. Nah, kita ini ahlu sunnah. Bagaimana ahlu sunnah itu? Mereka mengakui takdir, mengimani takdir, tapi juga mengimani bahwa amal para hamba akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sehingga ada keseimbangan antara amal hamba dengan keyakinan bahwa semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Lu kok bisa Pak meyakini dua hal seperti ini? Ini kan kayaknya bertentangan. Itulah hebatnya Ahlussunnah. Bisa meyakini dua hal yang kelihatannya bertentangan, padahal aslinya tidak bertentangan. Cuman kita nggak ngerti saja sebabnya seperti apa. Nah kalau nggak ngerti, pasrah kepada Zat yang Maha Mengetahui. Sederhananya seperti ini. Kita periksa ke dokter. Bapak sakit apa? Loh saya datang ke sini dok, pengen ngerti sakit apa kok malah ditakoni. Betul nggak Pak ini? Ya sudah, baik saya periksa. Ya, diperiksa, Bapak mohon maaf, Bapak ini harus amputasi ginjal. Ginjal kok diamputasi? Ya pokoknya ginjalnya kudu dipedhot siji. Paru-parunya jigok siji, ginjalnya jigok siji. Gimana? Wah, nggak mau saya kalau gitu. Saya nggak mau, nggak ngerti saya apa sebabnya. Dijelaskan oleh dokter, dijelaskan di papan tulis, rumusnya lengkap. Paham buatan Pak? Nggak paham. Pasien yang nggak paham, ketika sudah dijelaskan nggak paham, seharusnya pasrah sama dokter atau ngeyel. Yang benar di mana Pak? Hah? Pasrah tapi tahu sebabnya. Sudah dijelaskan, nggak paham, tetap pasrah atau ngeyel? Ngeyel ya. Ini pasien yang ngeyel. Baik, itu kaitannya dengan ilmu makhluk. Sehingga pasien itu biasanya nurut. Coba Bu, buka ya. Buka lagi, buka. Kok nurut banget kon buka dibuka. Padahal dokternya lelaki, pasiennya
perempuan. Dikon buka itu dibukain. Ini kenapa nurut sekali? Karena dia merasa dokter ini ngerti. Lah orang bisa nurut kepada orang lain karena merasa dia lebih rendah ilmunya dibandingkan dokter. Nah, maka apalagi dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba nggak ngerti, ya saya nggak ngerti hikmahnya kenapa kok kayak gini, apa latar belakangnya, apa sebabnya. Ya sudah, kembalikan kepada ilmu Allah. Karena daripada ngeyel nanti salah, padahal Allah juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia kerjakan. Wallahu a'lam.